شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Minal Kitabi was Sunnatis Sahihah. Dan insyaallah kita masuk pada pertanyaan nomor 7 berkaitan dengan pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan yang membawa buku bisa dibuka di halaman 23. Baik, kita baca terlebih dahulu. Tafadhol. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. As-su'al as-sabi' hal nazidu fi madhir rasuli sallallahu alaihi wasallam? Al-jawab, la nazidu fi madhih. Qala ta'ala, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Surah Al-Kahfi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tudruni kama adratin nasara Isa bin Maryam, fa innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh. Rawahu al-Bukhari. Al-idra'u huwa mubalaghatu fil madhi. Hal nazidu fi madhir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah? Hal artinya apa? Apakah? Tapi yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan perbuatan kita. Apakah kita bolehkah kita menambahkan pujian untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam? La nazidu fi madhihi. Tidak boleh bagi kita untuk melebihkan pujian bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sampaikanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, hanya saja diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Surat Al-Kahfi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian mengkultuskanku sebagaimana kultus yang dilakukan oleh orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Fa innama ana abdun. Aku hanyalah hamba biasa. Faqulu, maka panggillah Abdullahi wa rasuluh. Panggillah aku dengan panggilan hamba Allah, Abdullah, dan utusannya. Hadis riwayat Bukhari. Al-itra, yang dimaksud dengan al-itra di kata la tutruni di sini artinya janganlah kalian melakukan itra kepadaku. Al-itra maknanya adalah al-mubalaghah fil madhi. Al-mubalaghah fil madhi, berlebihan dalam memuji. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang praktek al-itra, dan beliau mengingatkan jangan kalian melakukan itra sebagaimana yang dilakukan oleh orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Lalu beliau jelaskan status beliau adalah Abdullah wa rasuluh. Status Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua status utama beliau yang wajib untuk kita imani. Dua status
utama yang wajib kita imani. Yang pertama apa? Sebagai Rasul, beliau adalah hamba Abdullah, hamba Allah. Karena beliau adalah hamba Allah, maka beliau tidak punya sifat ketuhanan sehingga tidak boleh disembah. Maka beliau tidak memiliki sifat ketuhanan sehingga tidak boleh disembah atau dipuji sebagaimana layaknya Tuhan. Tidak boleh disembah atau dipuji sebagaimana layaknya Tuhan Allah Ta'ala. Yang kedua, beliau adalah utusan Allah. Karena beliau utusan Allah, maka wajib ditaati dan diikuti. Sebab mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Karena taat kepada utusan sama dengan taat kepada yang mengutus. Ini prinsip utama berkaitan dengan status Nabi Muhammad SAW. Sehingga bagaimana sikap kita kepada beliau ada dua. Yang pertama, meyakini beliau sebagai hamba Allah, sehingga beliau tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, dan karena itu tidak boleh dipertuhankan, tidak boleh dipuji sebagaimana layaknya pujian untuk Tuhan. Yang kedua, beliau adalah utusan Tuhan, utusan Allah, maka beliau wajib ditaati, dihormati, diikuti, karena mentaati beliau, mengikuti beliau sama dengan mengikuti dan mentaati yang mengutus. Baik. Dan seperti ini pula status Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa bin Maryam ketika memperkenalkan dirinya pada waktu beliau berada di gendongan ibunya. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Pada waktu Maryam menggendong Nabi Isa yang masih bayi, masyarakatnya menuduh beliau sebagai wanita pezina, dan Maryam tidak punya alasan apapun untuk membela diri, karena bukti ada di depan mata. Maka Allah perintahkan kepada Maryam, jangan bicara apapun. Faquli inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Kalau kamu ketemu siapapun, katakan aku bernazar untuk puasa, yaitu puasa bisu. Puasa bisu, falan ukallimal yauma insiya. Hari ini aku tidak akan ngomong kepada siapapun. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Maryam mendatangi masyarakatnya dengan membawa Isa, menggendong Isa. Qalu, maka mereka spontan langsung mengatakan, ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, engkau telah membawa sebuah pelanggaran yang besar. Ya ukhta Harun, ma kana abuki mra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai saudarinya Harun, bapakmu bukan orang jelek, ibumu juga bukan pelacur. Kenapa kamu seperti ini? Fa asyarat ilai. Maryam hanya berisyarat ke arah bayi. Tanyakan ke sini. Qalu, maka mereka mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Gimana kita mau diajak bicara dengan anak, kita mau ngajak bicara bayi yang masih di gendongan? Qala, disitulah bayi ini berbicara. Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ada berapa identitas tentang Nabi Isa di sini? Ada berapa identitas tentang Nabi Isa di ayat ini? Qala inni Abdullah
ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ada berapa identitas? Ada? 1, 2, 3. Ada? 4. 4 atau 5? Hah? Apa saja identitasnya? 1. Hah? Beliau hamba Allah. Yang kedua, beliau diberi kitab. Yang ketiga, beliau seorang nabi. Satu lagi, beliau mukjizat. Pembela bagi ibunya sehingga bisa bicara di waktu bayi. Maka Nabi Isa alaihissalam dia bicara di waktu bayi dan mengatakan, inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Sehingga perkenalan pertama yang dilakukan Nabi Isa alaihissalam sewaktu beliau memperkenalkan dirinya adalah identitas beliau sebagai hamba Allah. Nabi Isa adalah hamba Allah. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah menjadikanku sebagai makhluk yang diberkahi dimanapun aku berada. Dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk melakukan salat dan zakat ma dumtu hayya sepanjang hidupku. Sehingga Anda bisa lihat di sini dua identitas utama yang disampaikan Nabi Isa, beliau hamba Allah dan utusan Allah yang diberi kitab. Sebagaimana para nabi yang lain. Itulah dua identitas para nabi yang paling asasi. Identitas para nabi yang paling asasi, beliau hamba Allah dan beliau utusan Allah. Selanjutnya, Rasulullah SAW melarang melakukan itra. Apa tadi yang dimaksud dengan itra? Al-mubalaghah fil madhi. Berlebihan dalam memuji. Sekarang kita akan berikan sedikit catatan tentang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bahwa beliau diutus, Nabi Muhammad SAW diutus untuk mengagungkan Allah. Untuk mengagungkan Allah. Bukan untuk mengagungkan dirinya sendiri. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk mengajak manusia ngapain? Mengagungkan Allah, menyembah Allah semata. Bukan mengagungkan diri beliau. Apalagi mengajak masyarakat untuk menyembah beliau, itu tidak mungkin. Dan bahkan ini ikrarnya para nabi. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, di surat Ali Imran ayat 79. Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Enggak boleh bagi siapapun yang Allah berikan kitab, Allah berikan al-hukma, Allah berikan hukum dan kenabian. Tsumma yaqulu linnas. Kemudian dia mengatakan kepada masyarakat, kunu ibadalli. Kalian semua harus jadi hambaku. Min dunillah, selain Allah. Sembahlah aku. Enggak ada nabi satupun yang pernah ngajak seperti itu. Ali Imran 79 menegaskan bahwasanya ikrarnya para nabi atau penjelasan Allah tentang para nabi, tidak ada satupun seorang nabi yang diberi kitab, yang diberi wahyu, diberi nubuwah, kemudian dia mengatakan kepada masyarakat, kunu ibadalli. Ayo jadilah kalian sebagai hambaku min dunillah, selain Allah. Walakin kunu rabbaniyin. Tapi mereka mengajak kepada kita untuk jadi ar-rabbaniyun, manusia-manusia rabbani. Bima kuntum bahwa bima kuntum tadrusun. Disebabkan karena kalian telah mengajarkan Alkitab, mempelajari Alkitab dan mempelajari
dan mengajarkan Alkitab. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Para nabi juga tidak pernah menyuruh kalian untuk menjadikan malaikat maupun nabi-nabi yang lain seniornya arbaban sebagai Tuhan selain Allah. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah mungkin seorang nabi itu memerintahkan kalian untuk kufur setelah sebelumnya kalian jadi orang muslim? Ya. Sehingga Nabi SAW diutus untuk mengagungkan Allah, bukan mengagungkan diri sendiri. Untuk mengagungkan Allah, bukan untuk mengagungkan diri sendiri. Maka manusia salah fungsi kalau dia justru lebih banyak memuji Rasulullah SAW daripada memuji Allah. Sehingga kalau sampai ada orang yang dia justru lebih banyak memuji Nabi SAW daripada memuji Allah, berarti dia salah fungsi. Salah fungsi maksudnya gimana Pak? Ya, salah perbuatan. Ya. Karena seharusnya dia lebih banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk sebagaimana umatnya juga makhluk. Yang semuanya butuh doa. Maka saya butuh doa, Bapak Ibu butuh doa, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga butuh doa. Semua nabi butuh doa. Dan dari sini Allah mengajarkan agar umatnya banyak mendoakan beliau. Bagaimana bentuk doanya? Dengan sholawat dan salam. Jadi sebagai bentuk rasa terima kasih kamu, balas jasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doakan beliau. Gimana cara mendoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Andai kan nggak ada panduan, mungkin orang akan mendoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beragam. Misalnya, ya Allah, berikanlah Nabi Muhammad panjang umur, jembar rezekine, luas jodone. Itu doamu. Andai kan nggak ada panduan, mungkin orang akan berkreasi untuk mendoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dikasih panduan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Panduan itu ada di mana, Pak? Surat Al-Ahzab ayat berapa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah berikan panduan itu di surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan salawat untuk Nabi. Wahai orang yang beriman, berikanlah salawat dan salam kepada beliau. Jadi ini bimbingan. Bagaimana sih bentuk doa untuk Nabi SAW? Kamu baca ini. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Berikanlah salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Itulah panduan doa dalam Al-Quran yang Allah ajarkan. Dan sekali lagi, kalau andai kan orang tidak dikasih panduan seperti ini, mungkin mereka akan apa? Berkreasi. Ada yang memohonkan kepada beliau agar diberi A, diberi B, diberi C, dan seterusnya. Baik. Doa apa saja yang diberikan untuk Nabi Muhammad SAW selain salat dan salam? Beliau
juga mengajarkan, saya tulis mengajarkan karena ada dalilnya ya. Ini tadi di mana? Quran surat Al-Ahzab ayat berapa? 56. Beliau juga mengajarkan agar mendoakan beliau untuk dapat wasilah dan maqam mahmud. Di mana doa ini kita dapatkan? Doa setelah azan. Ini ada di doa setelah azan. Sehingga kita ketika mendengar azan, Nabi SAW perintahkan, faqulu mithla yaqulul muadzin. Bacalah seperti yang dibaca oleh muadzin. Tsumma salullaha li. Lalu beliau mengatakan, kemudian mintalah wasilah untukku. Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan itu. Idza sami'tumul muadzin, kalau kalian mendengar muadzin, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, maka bacalah seperti yang dibaca oleh muadzin. Tsumma sallu alayya, kemudian berikanlah salawat kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan, siapa yang memberikan salawat satu kali, sallallahu alaihi asyra, Allah akan memberikan balasan dengan salawat 10 kali. Tsumma salullaha lil wasilah, kemudian mintalah kepada Allah untukku, mintalah wasilah untukku. Apa itu wasilah? Fa innaha manzilatun fil jannah, sebuah kedudukan yang tinggi di surga. La tambagi illa li'abdin min ibadillah, yang hanya akan dimiliki oleh satu hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap akulah orangnya. Nah, ini permintaan beliau, Bapak Ibu sekalian. Beliau minta kepada Anda, dikasih enggak? Beliau minta kepada Anda, dikasih enggak? Nah, kayak gitu kok pelit mendoakan. Baik, saya siap untuk memberi. Beliau minta kepada kita, tsumma salullaha lil wasilah, mintalah kepada Allah agar beliau diberi wasilah. Makanya kalau ada azan, dijawab enggak? Dijawab atau ditinggal? Ngobrol? Jawab. Lalu doa. Allahumma rabba hadid da'wati tammah, dan di situ ada kalimat ati Muhammadan al-wasilah. Ati Muhammadanil wasilah. Berikanlah kepada Muhammad al-wasilah, sebagai perwujudan dari permohonan beliau. Kemudian mintalah wasilah untukku. Umatnya orang gatekna iki, Pak. Sehingga adzan ditinggal dan tidak berdoa setelah adzan. Bukti cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, mintakan wasilah untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-wasilah tadi apa? Kedudukan yang tinggi di surga yang hanya akan ditempati oleh satu orang. Sehingga kita dukung beliau untuk mendapatkan itu melalui doa kita. Pak, Allah kan maha kuasa untuk memberi beliau. Ngapain kita doakan? La haula wala quwata illa billah. Justru ini sebagai bukti kau adalah orang yang mencintai beliau. Dan di antara cara untuk memberikan balasan kepada siapapun, yang paling mudah untuk dilakukan oleh siapapun adalah dengan mendoakan. Baik. Yang ketiga, berdasarkan keterangan ini, maka salawat dan salam dianjurkan untuk diperbanyak. Dianjurkan untuk diperbanyak.
semakin banyak memberikan salawat dan salam kepada beliau, makin bagus. Ada sebuah hadis yang ini diperselisihkan oleh para ulama. Aqrabun nasi manzilatan yaumal qiyamah. Berikut hadisnya ya. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aktsiru alayya minas salati." Perbanyaklah untuk memberikan salawat kepadaku fi kulli yaumil jum'ah, setiap hari Jumat. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumil jum'ah. Karena salawat umatku ditampakkan kepadaku di setiap hari Jumat. Faman kana aktsarahum alayya salatan, siapa yang paling banyak salawatnya kepadaku, kana aqrabahum minni manzilatan, maka dialah orang yang kedudukannya paling dekat dengan aku. Orang yang kedudukannya paling dekat dengan aku. Siapa manusia yang kedudukannya paling dekat dengan Nabi SAW? A, yang rajin membaca salawat dan salam untuk beliau. B, yang rajin merayakan maulid beliau. Yang rajin merayakan peringatan kematian beliau. A, B, C. Hah? Pilihlah jawaban yang tidak benar. Ya, jadi ada banyak sekali keterangan dalam nas hadis siapakah orang yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi SAW. Maka memperbanyak salawat untuk Nabi SAW salah satu di antara cara jika kita ingin dekat kedudukannya dengan Nabi SAW. Ya, walaupun hadis ini dinilai atau diperselisihkan oleh para ulama, namun ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Hibban dan beliau pernah membanggakan, tidak ada manusia yang lebih banyak salawatnya kepada Rasulullah SAW melebihi ahli hadis. Ahli hadis meriwayatkan 5.000 hadis, setiap kali menyebut nama Nabi mereka bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam satu kitab ada 5.000 salawat. Belum lagi nanti hadis-hadis yang beliau tidak tuliskan di kitab itu, saat meriwayatkan beliau membaca salawat. Sehingga manusia yang kedudukannya paling dekat dengan Nabi SAW adalah ahli hadis. Kita lanjutkan. Salawat dan salam dianjurkan untuk diperbanyak. Sementara pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibatasi. Maka dalam kondisi tertentu beliau melarang jangan melakukan itra. Itra itu apa? Pujian berlebihan. Kalau Anda dermimil salawat, silahkan. Tapi kalau dermimil memuji, tidak boleh. Karena pujian itu dibatasi. Oleh karena itu seharusnya yang diperbanyak adalah membaca salawat, bukan memuji Rasulullah SAW. Nah, salawat itu kan puji-pujian Pak, ya beda. Salawat itu mendoakan. Coba misalnya Budi. Ada Pak Budi enggak di sini? Ya. Kesamaan nama di luar tanggung jawab pembicara ya. Budi pinter. Ini kalimat pertama ya. Kalimat yang kedua, ya Allah berikanlah ilmu kepada Budi. Sama atau beda?
Beda. Beda. Baik. Kalau kita mengatakan Budi pinter, nambah pinter enggak? Apakah pinternya Budi nambah? Tidak. Kalau ya Allah berikanlah tambahan ilmu bagi Budi, kalau dikabulkan, ilmunya bisa bertambah. Maka pujian dengan doa itu berbeda. Sehingga lebih baik kau memperbanyak doa daripada memuji, karena berdoa itu yang memberi manfaat, sedangkan pujian tidak mendatangkan manfaat. Namanya siapa Mas? Anin. Mas Anin. Coba puji beliau 100 kali. Apakah kalau kita memuji beliau 100 kali rezekinya tambah? Tidak. Dan beliau bertahan sebagai jumlo. Masya Allah. Ini jumlo Pak, barangkali ini ada yang berminat. Baik. Oleh karena itulah di posisi ini bedakan antara salawat dengan pujian. Pujian itu dibatasi. Yang keempat sekarang. Apa batasan pujian? Apa batasan pujian? Yang pertama adalah batasan kuantitas. Batasan kuantitas. Artinya jangan terlalu sering. Maksudnya adalah jangan keseringan. Terlalu sering memuji itu termasuk itra', berlebihan. Sehingga hampir tiap saat dia memuji sosok tertentu. Ini salah. Karena kita diperintahkan untuk berzikir yang banyak. Uzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah Allah, sebut nama Allah dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Bukan memuji orang dengan pujian yang banyak. Sehingga pujian yang diperbanyak hanya untuk siapa? Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allah perintahkan agar kita banyak zikir. Dan zikir itu bentuknya adalah memuji Allah. Sehingga Al-Quran mengajarkan kepada kita, kalau mau banyak memuji, pujilah Allah sebanyak-banyaknya. Fadhkuruni adzkurkum. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ini ada di surat Al-Ahzab ayat 41. Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Jadi untuk makhluk jangan sering memuji itu. Tapi untuk Allah perbanyaklah memuji Allah. Masyarakat jahiliyah mereka suka memuji bapaknya, nenek moyangnya. Sehingga Allah perintahkan, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Di ayat yang lain Allah mengatakan, "Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra." Kalau kalian sudah meninggalkan Arafat, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum, maka sebutlah nama Allah sebagaimana dulu kalian membanggakan bapak-bapak kalian. Dan itu budaya Arab di masa silam. Mereka ketika berada di Mina itu saling membanggakan nenek moyangnya. Kami dari suku A, kami dari suku B, kami dari suku C, dibangga-banggakan masing-masing. Padahal seperti ini praktek yang tercela. Yang kedua adalah batasan kuantitas, batasan kualitas. Bentuk batasan kualitas adalah jangan memuji di luar kenyataan. Jangan memuji di luar kenyataan.
disebut bisa ngilang. Ya. Paijo itu bisa ngilang, insyaallah. Paijo itu weruh sak durunge winarah. Paijo itu sakti Mandraguna. Ya. Dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini berarti dia memuji di luar kenyataan. Memuji di luar kenyataan yang tidak dimiliki oleh yang bersangkutan melebihi batas, ini sama dengan memuji tapi melebihi batasan kualitas. Dan ini masuk kategori al-ghulu wal itra. Ini adalah bentuk, termasuk bentuk ghulu dan al-itra. Al-itra tadi apa? Memuji berlebihan, melebihi batas. Sebab Nabi SAW tidak lebih terpuji dan semakin terpuji gara-gara pujian orang. Misalnya seperti ini. Ada orang yang memuji beliau dengan berlebihan. Dan pujian ini sampai menyebabkan beliau disetarakan dengan Allah. Nah, coba kita ambil salah satu ya, ini aja coba. Ada sebuah kaidah, ada sebuah qasidah ya, yang disebut dengan qasidah burda. Dalam qasidah burda itu dinyatakan fa inna min judika dunya wa darratuha. Fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam. Ini pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bagian dari kemurahanmu wahai Nabi adalah terciptanya dunia dan akhirat. Wa min ulumika, dan bagian dari ilmumu wahai Nabi adalah ilmu isi lauhul mahfud dan yang ditulis oleh pena catatan takdir. Nah, berarti kan beliau tahu semuanya. Beliau tahu semuanya. Maka ilmunya Nabi SAW dengan ilmu Allah itu sama. Karena Nabi SAW tahu seluruh isi lauhul mahfud dan pena catatan takdir. Ya, ini bentuknya apa? Pujian berlebihan. Walaupun sejuta pembelaan yang dilakukan oleh orang-orang yang senang dengan qasidah ini, oh itu maksudnya ini, maksudnya ini. Ya, kalau mereka sudah terjepit, ya maksudnya. Sama seperti orang kalau sudah terdakwa, dia ngomong salah, oh maksud saya ini, maksud saya ini. Ya, kalau emang maksudnya seperti itu, jangan gunakan ungkapan seperti ini. Karena ungkapan ini sudah salah dari teksnya. Sehingga ngapain ungkapan seperti ini harus dipertahankan, bahkan dijadikan sebagai amalan rutin. Sehingga mereka membaca qasidah burda ini tiap malam Jumat misalnya. Ini saya tidak bicara di Indonesia ya. Mesir lebih parah. Dan sekarang resmi jadi amalan rutin pekanan negara. Jadi di masjid negara ditetapkan oleh kementerian di Mesir, qasidah burda jadi bacaan rutin. Ya. Justru saya bersyukur sekali, dakwah tauhid kalau di Mesir mungkin lebih sulit. Di Indonesia walhamdulillah. Jadi bicara seperti ini kalau di Mesir bisa masuk kategori melawan negara. Karena ini jadi amalan mereka. Sehingga pujian untuk Nabi SAW berlebihan seperti ini tidak boleh dilakukan. Kalau emang maksudnya adalah ini maksudnya, kenapa pakai kalimat kayak gitu sehingga harus ditakwil demikian? Orang kalau sudah terjepit maka dia akan berusaha untuk beralasan. Ketika dia berusaha untuk berkilah, bukti bahasanya dia ngaku salah. Nah. Dan tidak semua negara mau menerima dakwah tauhid. Afghanistan itu anti tauhid, Pak. Kitab tauhid di Afghanistan itu nggak boleh masuk. Jadi kalau ada kajian
Kita butuh tauhid tangkap sama negara. Di Indonesia enggak. Makanya Indonesia ini punya peluang besar untuk menyebarkan tauhid. Alhamdulillah kita tidak tinggal di Afgan. Yang katanya jihad-jihad, itu jihad namun dilatar belakangi dengan aneka klenik dan perdukunan. Jimatnya banyak itu, Pak. Maka kita butuh tauhid kenapa enggak boleh masuk? Karena di sana praktek jimat cukup dominan. Jadi negara yang berpenampilan seperti itu, tapi di balik itu punya akidah klenik dan jimat. Sehingga kita butuh tauhid enggak boleh masuk di situ. Kita butuh tauhid kan di boykot ya, di sweeping, tidak boleh ada di Afghanistan. Baik. Selanjutnya. Nah, setelah kita paham bahwasanya batasan kualitas dalam memuji itu bentuknya adalah memuji di luar kenyataan. Nabi SAW kan tidak tahu Lauhul Mahfud. Beliau tahu enggak Lauhul Mahfud, Pak? Tidak tahu. Dan itu sudah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengatakan, di surat Al-An'am ayat 50, Qul, katakan Nabi Muhammad, La aqulu lakum, aku tidak pernah mengatakan kepada kalian, Indi khazainullah, bahwa akulah yang memiliki perbendaraan Allah, yang bisa mengendalikan kekayaan hamba. Beliau tidak pernah ngomong seperti itu. Wala a'lamul ghaibah, dan aku tidak mengetahui hal yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak pernah mengatakan kepada kalian kalau aku adalah malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilai. Tidak lain aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi beliau menyatakan dalam Al-Quran batasan kemanusiaan. Di sini gulu dan itra tadi ya. Seperti pujian, seperti pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melebihi sifat kemanusiaan beliau. Sifat kemanusiaan, maksudnya sifat kemanusiaan beliau, maksudnya gimana, Pak? Sifat kemanusiaan maksudnya adalah status beliau sebagai manusia. Kalau pujian itu melebihi status beliau sebagai manusia, ini masuk kategori al-itra. Contohnya tadi ya, menyebut beliau tahu hal yang gaib, menyebut beliau tahu isi dari Lauhul Mahfud, atau bagian dari kemurahan beliau terciptanya dunia dan akhirat. Baik. Dan Anda bisa lihat di Quran surat apa tadi? Al-An'am ayat 50. Quran di surat Al-An'am ayat 50. Dan ayat yang bunyinya seperti ini cukup banyak untuk menjelaskan kepada manusia status para nabi yang mereka bukan Tuhan dan tidak punya sifat-sifat ketuhanan. Baik. Berikutnya, yang kelima, pujian berlebihan bisa menyebabkan kesyirikan. Sehingga salah satu di antara pengantar syirik adalah pujian yang berlebihan. Kita punya pengalaman sejarah agama, ini berdasarkan pengalaman sejarah, tulis saja pengalaman sejarah agama. Apa pengalaman sejarah agama itu? Nasrani memuji siapa? Isa berlebihan. Sehingga Yesus dianggap Tuhan, ada yang Yesus dianggap anak Tuhan, dan aneka pujian yang lainnya
yang enggak masuk akal. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia mati disalib? Nah, menurut keyakinan Nasrani. Ya, Tuhan untuk menebus dosanya makhluk. Kalau menebus dosanya makhluk, apakah Tuhan juga menebus dosanya orang yang menyalibnya? Yang nyalib Nabi Isa itu juga apakah dosanya juga ditebus oleh Nabi Isa? Jawab mereka iya. Jadi sampai pun orang-orang Yahudi yang membenci Yesus dan tidak mau mengakui Yesus sebagai Nabi, sampai menyalib Yesus, diyakini oleh orang Nasrani dosanya ditebus oleh Yesus. Apakah kaum muslimin juga dosanya ditebus oleh Yesus? Tidak. Dosa kita apa? Salah kita apa, Pak? Itu berangkat dari memuji Nabi Isa berlebihan. Nah, hal yang sama akan bisa terjadi pada diri Rasulullah SAW. Sebagaimana dulu pernah terjadi pada Nabi Isa, pengalaman yang sama juga akan berpeluang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Karena itulah beliau melarang keras sehingga Islam tegas melarang pujian berlebihan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini bisa menjadi sarana dan jalan menuju kesyirikan. Waliyadzubillah. Baik. Selanjutnya, apa hukum memuji itu sendiri, Pak? Ini kita bicara selain Nabi. Apa hukum memuji selain Nabi? Sekarang kita bahas ini ya. Tentang ahkamul madhi, hukum seputar masalah memuji. Terdapat dalil yang sahih riwayat Bukhari Muslim bahwa Nabi SAW terkadang memuji sahabatnya di depan sahabat itu. Jadi kalau memuji orang di luar orangnya, tidak di depan orangnya, silahkan. Asal sesuai realita. Yang masalah adalah memuji orang di depan orangnya. Bapak duduk sini ya Pak. Bapak saya akan puji Bapak selama 5 menit. Anda milih mana? Dipijiti 5 menit atau dipuji 5 menit? Hah? Milih mana? Nah, belum tentu Pak. Oh gak apa-apa. Saya lebih milih dipuji 5 menit. Per menit berapa? Ada tarifnya itu Pak. Jadi mungkin kita akan lebih senang dipuji selama 5 menit. Makanya nanti kalau pulang Bapak silahkan tawarkan ke istrinya. Nih, kamu duduk sini ya. Kamu milih mana? Dipuji 5 menit atau dipijiti 5 menit? Coba ibu-ibu milih mana? Digombali 5 menit Pak. Karena dipuji itu membahagiakan. Maka kalau dipuji di depannya, ini ada hukum khusus. Kalau memuji orang tidak di depannya, ini lebih ringan daripada memuji di depannya. Sehingga memuji itu ada 3 objek ya. Memuji diri sendiri, ini yang paling parah. Memuji orang lain di depan orangnya. Memuji orang lain tidak di depan orangnya. Baik, yang kita bahas sekarang yang kedua dan yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memuji Umar. Ihan ya ibnal Khattab. Walladhi nafsi biyadih. Ma laqiyahu syaitanu salikan fajjan qat. Wahai Ibnul Khattab, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Jika setan berpapasan dengan kamu di sebuah lorong jalan, illa salaka fajjan ghaira fajjik, maka dia menyingkir untuk mengambil jalur yang lain. Masya Allah, orang kaya apa ini? Setan itu gak berani dekat. Papasan itu menyingkir. Segan dengan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beda dengan kita ya. Setan ketemu kita, ini korban, ini sasaran. Target berikutnya ini.
Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tapi di riwayat yang lain, Nabi SAW mencela orang yang suka memuji. Dari Al-Miqdad, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza ra'aitumul maddahin, fahthu fi wujuhihimut turab." Kalau kalian ketemu dengan al-maddahin, orang yang suka memuji, maka taburkan pasir di mukanya. Hadis riwayat Muslim. Makanya ibu-ibu sedia pasir di rumah ya. Nanti kalau suaminya pintar gombal, sunnahnya apa? Taburi pasir di mukanya. Lu kok kamu kayak gini? Sunnah. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Baik. Di sini Rasulullah SAW melarang, tapi dalam prakteknya tadi beliau memuji. Dan dua hadis ini tidak saling bertentangan. Ibnu Ruslan mengatakan, al-maddahin maknanya adalah min abniyatil mubalaghah, mengikuti bina mubalaghah. Bina mubalaghah itu pola yang terlalu berlebihan. Ya. Misalnya kayak orang Jawa Timur, pawanas. Artinya apa itu? Artinya panis. Kalau orang Jogja. Itu namanya apa? Sighat mubalaghah. Fa innaha la tahsulu illa man kathura minhul madah. Dan ini dilakukan oleh orang yang terlalu sering memuji. Hatta sara adatan lahu, sampai jadi kebiasaan. Kalau sebatas memuji ringan, la yutlaku ala man madha walau marrah, maka tidak disebut maddahin, tapi disebut madih. Baik. Selanjutnya, Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, wa'lam annal madha yashtamilu ala afatain. Sadarilah bahwasanya pujian itu bisa menyebabkan dua dampak buruk. Mengandung dua dampak buruk. Satu, berkaitan yang memuji. Biasanya orang yang gampang memuji, dia suka berbohong. Ngomongnya enggak benar. Ngawur. Ya. Misalnya, mohon maaf, Bapak ngerti gak kata bombong? Dibombong. Dibombong itu bahasa Jogjanya apa? Hah? Dialem. Jadi memang dibombong ada ya. Dibombong itu dipuji tapi melebihi dari kemampuannya. Pendekar ini, pendekar, Masya Allah. Terus dipuji-puji. Wow, tambah mumbul. Nah, itu namanya bombongan. Maka terkadang orang memuji orang lain tapi nyebutnya melebihi batas. Wah, ini sakti ini. Mandraguna, muka tebal, otot kawat, balung besi, mukanya tembok. Itu apa namanya? Bar diunggah nih, dibanting. Yang kedua, atsaniyah. Yang kedua, madarat yang kedua terkait pujian adalah berkaitan dengan yang dipuji. Bisa memicu terjadinya takabur, ujub, sombong, dan bahkan menyebabkan hatinya jadi tertutup untuk menerima kritik karena saking seringnya dipuji. Dan beberapa kelompok-kelompok sesat itu mereka mewajibkan anggotanya memuji pemimpinnya. Akhirnya ketika pemimpinnya ini dikritik, Masya Allah, gak terima mereka. Baik. Selanjutnya, Nabi SAW pernah mendengar orang yang memuji orang lain dengan cara berlebihan. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sami'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yuthni ala rajulin. Nabi SAW pernah mendengar ada orang yang memuji orang lain, wa yutrihi fi madhi,
dan pujian itu berlebihan, banyak kedustaan. Faqala, lalu beliau bersabda, ahlaktum au qata'tum dhahrar rajul. Kamu mematahkan punggung orang ini. Kamu mematahkan punggung orang ini. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan yang dimaksud kamu mematahkan punggung orang ini, di sini ada keterangan Al-Qurtubi. Maksudnya adalah annal mamduha, bahwasanya orang yang dipuji, idza aktsara alaihi min dzalik, kalau terlalu sering dipuji, yukhafu alaihi minhul ujub bi nafsihi, dikhawatirkan akan muncul ujub dalam dirinya, sombong kepada yang lain, fayuhlika dinahu, sehingga kau telah membinasakan agama orang ini gara-gara pujian kamu. Delok ento kae, saking seringnya dipuji wong tuane sampai dadi ngono ndugal, karena anak ini sering dibombong, dilulu orang tua, akhirnya jadi anak yang bandel, susah diingatkan karena dia merasa ada pembela, sehingga dia menghancurkan agama orang ini. Fa idzal madhu madinnatal halak ad-dini fayahrum, oleh karena itu pujian yang berpotensi menimbulkan kerusakan agama hukumnya haram. Makanya jangan memuji orang lain berlebihan, karena ini bisa berpotensi merusak agama orang lain. Wallahu alam. Sehingga pujian kepada orang lain itu juga dibatasi, sebagaimana pujian kepada Nabi SAW juga dibatasi. Nah, di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Utbah bin Ghazwan. Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu mengatakan, wa inni a'udzubillah an akuna fi nafsi azima wa indallahi saghira. Aku berlindung kepada Allah ketika aku merasa bangga dengan diriku, padahal kecil di hadapan Allah. Aku berlindung kepada Allah ketika aku merasa bangga dengan kelebihanku, padahal aku kecil kerdil di hadapan Allah. Tidak punya sesuatu yang dicintai oleh Allah. Al-Marudhi pernah menceritakan, qultu li Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal, aku menyampaikan kepada Imam Ahmad, la yazalu yuqalu lahu fi wajhi ahyaita sunnah. Banyak orang yang memuji Anda telah menghidupkan sunnah, Anda telah menghidupkan sunnah. Qala, kata Imam Ahmad, hadza fasadun liqalbir rajul. Ini akan merusak hati orang. Ini akan merusak hati orang. Sehingga beliau tidak ridha pada posisi ketika beliau dipuji-puji oleh orang lain. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada beberapa pertanyaan dari jamaah. Yang pertama, kami menemukan jimat di rumah orang tua. Setelah kami amankan jimat tersebut, kami singkirkan, ternyata orang tua kami mendadak sakit keras. Apakah memang ada kaitannya? Apakah ada kaitannya ketika jimatnya diamankan atau dirusak, lalu pemiliknya mendadak sakit keras? Pertama, bahwasanya jimat ini tidak bisa mengendalikan takdir. Meskipun jimat ini terkadang dijadikan sebab dan dengan izin Allah itu berhasil, tapi tidak selalu. Sebagaimana obat yang dikonsumsi oleh seseorang, obat dikonsumsi seseorang kadang bisa berhasil, kadang bisa gagal. Nah, kalau kemudian ada sebuah kejadian pakai jimat kok berhasil, bukan berarti jimat ini benar. Sebagaimana sebaliknya, ketika ada kejadian pakai jimat kok gagal,
bukan berarti karena alasan gagal jimat itu salah. Jimat ini salah karena alasan dalil. Oh, toh pakai jimat nggak bisa toh, berarti nggak benar itu. Bukan karena itu. Tapi kenapa jimat itu nggak benar? Karena dilarang oleh Nabi SAW dan ini termasuk bentuk kesyirikan. Nah, terus bagaimana kalau misalnya ada orang yang jimatnya diamankan dirusak kok dia sakit? Kemungkinan yang pertama bisa jadi orang ini dihukum oleh Allah di akhir hayatnya dalam bentuk penyakit yang dia derita. Sehingga dengan itu apabila yang bersangkutan masih muslim tidak sampai melakukan tindakan syirik akbar, maka semoga dengan sakit ini menjadi kafarah dosanya. Kemungkinan yang kedua bisa jadi dia disakiti sama jinnya dan dengan kehendak Allah, dengan izin Allah itu berhasil. Tapi kemungkinan yang kedua ini mungkin kecil ya. Dan kita pahami saja sebagaimana kemungkinan yang pertama. Dan apapun itu, jimat tidak bisa menggeser ajal. Maka tidak ada istilah kalau orang punya jimat matinya susah dan matinya lama, bahkan gak mati-mati, umurnya tertunda, tidak ada istilah itu. Karena bagian dari kaidah yang disebutkan dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau sudah datang ajalnya tidak bisa dipercepat atau ditunda walaupun sesaat. Sehingga jimat tidak bisa menunda ajal, sebab jimat tidak punya dan tidak bisa mengendalikan arwah. Wallahu alam. Berikutnya, namun sebelumnya mohon kotak infaknya diedarkan kembali. Yang belum mengisi kotak infak bisa mengisinya karena kotak dan infak sambil kita umumkan ini, ya, kotak infak hari ini akan disalurkan untuk korban bencana alam. Nanti kalau belum sempat ngisi, setelah bubar kajian segera cari di mana kotak infak berada. Baik. Berikutnya Ustaz, masih berkaitan dengan jimat tersebut, apakah boleh mendoakan orang tua yang mempunyai jimat tersebut dan kita tahu bahwa orang tua kita tersebut menggunakan jimat tersebut setelah beliau meninggal? Beliau sudah meninggal. Selama yang bersangkutan muslim, mendoakan orang tua disyariatkan. Walaupun beliau pernah melakukan pelanggaran dalam masalah tauhid, seperti pakai jimat, atau dulu pernah datang ke dukun, dan seterusnya. Semoga sebelum wafat beliau sempat bertobat, yang mungkin anaknya tidak tahu, dan perbanyaklah untuk mohonkan ampunan kepada orang tua. Selama status orang tua adalah muslim, maka boleh didoakan. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz, bagaimana cara memuji anak dalam rangka memberi motivasi, mendidik atau mengarahkan sekaligus mengungkapkan rasa syukur atas kebaikan atau prestasi dari anak agar tidak berlebihan? Memuji yang sesuai realita, hukumnya boleh ya. Memuji sesuai dengan prestasi yang dia miliki, hukumnya boleh. Sehingga di sini ada dua, apresiasi dan pujian. Walaupun pujian sendiri bagian dari apresiasi. Apresiasi bisa bentuknya dengan memberi hadiah atau mengakui prestasinya. Kadang ada sebagian orang tua yang tidak mau mengakui prestasi anak. Ya, dia pulang, saya naik kelas, ranking bro, selawi. Zaman dulu ya, peringkat kan masih ditulis dari mulai nomor 1 sampai paling ujung. Gue ranking biro, 30. Ranking 30, tapi aku naik kelas. Itu orang tuanya sudah sebel duluan. Walaupun dia naik kelas, tapi ranking 30 ya. Buat apa? Baik. Ini tidak menghargai prestasi seperti ini bahaya. Bisa membuat orang tua jadi, atau bisa membuat anak terkadang makin tidak punya motivasi. Karena ternyata prestasi dia tidak diakui. Jadi akui prestasinya. Anak Anda pulang dari pondok
membawa hafalan berapapun, akui prestasi itu. Hafalanmu wis piro? 5 juz. Mondok 3 tahun kok 5 juz. Mbokne piro? Ora duwe. Nah, kalau dia tidak diakui prestasinya, ya nanti dia tidak punya motivasi untuk itu. Yang kedua, memberikan pujian. Nah, kalau pujian itu misalnya kita menyatakan, wah, anak ibu yang pinter, anak bapak yang pinter, atau semacamnya. Dan ini juga bisa diniatkan dalam rangka doa. Tapi setelah memuji, iringi dengan at-tabrik, doa keberkahan. Barakallahu fiik, Allahumma barik, Masya Allah, dan semacamnya. Ini yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Walaula id dakhalta jannataka qulta Masya Allah, la quwata illa billah. Maka kalau ketemu dengan orang yang punya prestasi dan Anda memuji, ucapkan Masya Allah, Allahumma barik, kemudian kasih pujian kepadanya. Mungkin itu yang bisa dijadikan teknis untuk memuji anak. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz, bolehkah menyalurkan zakat kepada korban bencana alam? Zakat telah ditetapkan oleh Allah siapa saja penerimanya, seperti yang ditegaskan di surat At-Taubah ayat 60. Ada berapa? 8 golongan. Di antaranya adalah fakir miskin. Oleh karena itu, apakah diperbolehkan zakat diberikan kepada korban bencana alam? Mereka mungkin bahkan tidak hanya berstatus miskin, bahkan di bawah miskin, mungkin fakir. Bahkan ada di antara mereka yang sampai mati tidak mendapatkan bantuan makanan, kelaparan. Mereka kehilangan rumah, mereka kehilangan tempat kerja, mereka kehilangan, insya Allah mereka ini berhak untuk diberi zakat. Nah, kalau diberi zakat berarti yang dikasihkan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang. Maka jika kita mau bayar zakat untuk beberapa NGO yang nanti akan mengirim donasi ke korban bencana, titip sampaikan ini zakat, sehingga sampai di tujuan dalam bentuk uang. Nah, duit di sana dipakai apa, Pak? Misalnya kalau tidak berfungsi, ya sudah disimpan saja. Sehingga untuk bantuan-bantuan yang sifatnya butuh segera seperti bahan makanan, pakaian dan seterusnya dari selain zakat, donasi-donasi umum nanti disampaikan dalam bentuk barang-barang tersebut. Sudah, sampai mereka mendapatkan kesejahteraan tertentu, bisa hidup normal, uang ini akan berfungsi. Kecuali pada kondisi ketika betul-betul uang nggak berfungsi, mereka sangat butuh ini. Bolehkah zakatnya dikonversi ke bahan makanan? Karena di sana belanja bahan makanan tidak bisa. Bisanya hanya dari daerah sekitar. Ini pernah difatwakan oleh Lajnah Daimah dan membolehkan pada peristiwa perang melawan Soviet ya, di musim dingin, sehingga beberapa kaum muslimin butuh selimut, butuh jaket. Zakat diserahkan dalam bentuk selimut dan jaket. Karena kebutuhan itu lebih mendesak dibandingkan uang. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustaz, bagaimana batasan jamak sholat yang disebabkan oleh hujan, mengingat hari-hari ini adalah hari-hari hujan? Mengenai batasan jamak karena hujan, pada asalnya sholat 5 waktu dikerjakan sesuai dengan waktunya. Innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang telah mauqutan, ditetapkan waktunya bagi orang yang beriman. Maka pada asalnya tidak boleh menggeser waktu tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Aturan syariat, sholat tepat waktu. Ada alasan syariat membolehkan geser dari waktu. Dan alasannya ini harus alasan yang diizinkan oleh syariat. Karena ini menggeser aturan syariat. Sehingga kalau sudah ada alasan syar'i, berarti jamak atau sholat tadi dijamak, digeser. Berarti dia
beralih dari satu aturan syar'i ke aturan syar'i yang lain. Beralih dari satu aturan syariat ke aturan syariat yang lain. Kok bisa sholatnya dijamak? Kan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya, sholat itu harus tepat waktu. Ini menggeser aturan 1 ke aturan 2. Pasal 1 pindah ke pasal 2. Udah? Karena ada alasan yang membolehkan untuk perpindahan aturan. Selanjutnya, seperti apa aturan yang membolehkan atau kondisi yang membolehkan jamak? Kondisi yang membolehkan jamak, kalau tadi disebutkan karena hujan ya. Seperti apa hujan yang membolehkan jamak? Hujan yang membolehkan jamak adalah hujan yang membasahi pakaian. Alladzi yabullus thiyab, hujan yang membasahi pakaian. Jadi kalau dia dari rumah pulang, dari masjid pulang, pakaiannya gobyos, basah. Ini tentu saja tanpa payung ya. Kalau pakai payung naik mobil ya, tapi enggak basah ya Pak. Dari masjid sampai rumah deres tapi enggak basah. Oh, sakti sampean. Naik mobil. Sehingga kalau dia tidak pakai payung, kemudian tanpa tutup atap, kemudian dia pulang basah pakaiannya, itulah hujan yang membolehkan jamak. Yang kedua, hanya berlaku untuk jamak takdim. Tidak boleh jamak takhir. Zuhur hujan terus durung sholat. Engko sik lah sisan kau tak jamak karo asar. Nah itu tidak boleh ya. Tidak boleh takhir, bolehnya takdim. Baik. Yang ketiga, bagi mereka yang berada di rumah masing-masing, lalu turun hujan deras, maka dianjurkan bagi muadzin untuk menambahkan sallu fi rihalikum, sallu fi rihalikum di akhir azan. Silakan sholat di rumah masing-masing. Nah, kalau sholat di rumah masing-masing tidak boleh jamak. Sehingga yang dilakukan hanyalah sholat sesuai waktunya dan tidak jamak. Namun sunnah ini mulai hilang. Walhamdulillah sempat dipraktekkan saat Covid di sebagian masjid. Di kerajaan waktu Covid, pandemi, itu muadzinnya mengucapkan sallu fi rihalikum. Dan itu sunnah, karena masjidnya tidak dipakai untuk jamaah, tapi adzan tetap dijaga. Sehingga dalam situasi hujan deras misalnya, dianjurkan bagi muadzin mengucapkan apa? Sallu fi rihalikum. Rihal itu artinya tempat tinggal. Salatnya di tempat tinggal kalian. Ya? Kalau salat di tempat tinggal masing-masing, maka tidak boleh jamak. Jadi duhur saja, asar saja, maghrib saja, dan seterusnya. Kemudian, jika berada di masjid, lalu kapan boleh jamak? Apakah harus punya niat dulu di awal? Jawabannya tidak harus punya niat di awal. Misalnya, maghrib mulai, nggak ada tanda-tanda mau hujan. Rakaat yang ketiga, terus sekali. Tadi sebelum maghrib kan tidak ada niat jamak. Bolehkah jamak dengan isya? Ketika salam hujan masih deras? Boleh. Karena ketika itu kondisinya sedang hujan dan membolehkan bagi mereka untuk jamak. Selanjutnya, sholat apa yang boleh dijamak? Ada yang mengatakan baik duhur asar maupun maghrib isya. Dua-duanya boleh. Ada yang mengatakan hanya boleh maghrib isya saja, duhur asar tidak boleh. Alasan duhur asar tidak boleh karena duhur dan asar itu jaraknya jauh. Jaraknya jauh. Rentangnya panjang. Sehingga dimungkinkan adanya hujan ini tidak akan bertahan sampai asar. Ya, itu hanya perhitungan manusia, prediksi manusia. Ditambah lagi ini sholat siang. Dan sholat siang orang bisa melihat kanan kirinya. Maka tingkat masyaqqahnya, tingkat kesulitannya tidak sebagaimana ketika maghrib sampai isya. Dan beberapa riwayat yang ada, seperti riwayat Ibnu Zubair waktu beliau menjamak, Ibnu Umar ketika mengikuti para gubernur yang menjamak,
sampai isya, maghrib dan isya. Walaupun ada sebagian yang mengatakan sebagaimana boleh maghrib dan isya, juga boleh duhur dan asar. Tapi sebagai kehati-hatian, dan ini yang difatwakan oleh Imam Ibnu Utsaimin, sebaiknya tidak jamak duhur asar, tapi jamak maghrib isya. Sehingga untuk hujan malam silakan jamak, tapi kalau hujan siang tidak perlu jamak. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk infak totalnya akan kita umumkan melalui grup WA kajian Rabu pagi insyaallah, dan insyaallah juga akan kami kirimkan bukti pengiriman atau penyaluran ke markas bersama As-Sunnah. Demikian jemaah sekalian, jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.